Saya Sri Hartati sebagai coach dan Bu Samro sebagai coaching. Halo Bu Samro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, sehat Ibu. alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Ya, Nah, ini saya perhatikan sepertinya ada apa ya Bu ya? Sangat gelisah sekali dan ketika bertemu dengan sesama guru pun sepertinya berbeda. Ada apa ya Bu ya? iya Ibu. Memang akhir-akhir ini saya merasa dalam keadaan kurang nyaman Bu. Ya, boleh curhat ya Bu ya, sambil Boleh, diskusi ya boleh. Bu ya. Iya, Ya, barangkali nanti saya iya, bisa memberikan solusinya. iya. Iya, tentang pembelajaran di kelas Bu, di kelas saya yaitu Hmm. ada seorang anak gitu ya Bu ya. Sudah saya menggunakan segitiga restitusi sudah dalam pembelajaran sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, tetapi anak itu tetap saja belum berubah, Bu. Iya, iya. Ya, jadi sering melakukan perbuatan yang kurang terpuji menurut saya di dalam kelas gitu. Setiap masuk kelasnya juga seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira masalahnya seperti itu dan apa yang menyebabkan itu menjadi suatu permasalahan yang rumit ya, Bu ya? Uh, saya gimana ya, Bu? Saya berharap ini setelah ngobrol dengan Bu Sri, setelah diskusi dengan Bu Sri, saya akan mendapatkan solusi nih dalam permasalahan yang saya hadapi, terutama tentang anak didik saya di kelas saya, Bu, yaitu yang namanya Gio, yang dalam pembelajaran di kelas itu sering membuat ketidaknyamanan, begitu Bu. Bagaimana dengan sikap Gio ketika di sekolah, Bu? Ya. Ya itu kalau menurut saya ya Bu ya, anak yang namanya Gio itu berperilaku kurang baik Bu. Ya, jadi sering datang terlambat, kemudian berlaku tidak sopan terhadap guru, kadang-kadang juga nakal sama teman-temannya, kemudian sering bolos, kemudian lagi ada kejadian tidak sekali dua kali Bu, ngajak teman-temannya bolos, berangkat dari rumah Bu, tapi nggak nyampe ke sekolah, begitu Iya. Bu. Untuk selama ini apa Bu Samro sudah pernah memberikan pembinaan kepada siapa tadi? Gio, ya? Iya, iya Bu, Mhm. iya. Apa Iya, sudah pernah memberikan pembinaan khusus untuk iya. Gio, Ibu? Iya, iya begini Bu, masalahnya Gio kan yang kurang disiplin gitu ya Bu, sering Iya. bolos, ya kemudian sering ngajak temannya bolos, tidak nyampe ke sekolah gitu, yang istilahnya katakan berperilaku tidak baik lah Bu di kelasnya gitu. Gimana ya caranya saya nggak enak Bu, soalnya Gio itu anak dari teman guru saya, begitu Bu. Jadi saya kalau memanggil Gio itu belum berani Bu. Nah, Itu bagaimana ya Bu? iya ya, begini Bu, kalau menurut Iya, saran saya untuk Gionya juga dipanggil dan orang tuanya pun dipanggil dan paling tidak ada satu guru lagi yang untuk mendampingi Ibu untuk meluruskan masalah Gio. Coba dicoba dulu seperti itu Ibu. Iya Bu. Sudah ada sih keinginan seperti itu untuk memanggil Gio itu Bu. Akan tetapi saya belum siap Bu untuk ketemu ibunya. Soalnya ibunya itu percaya sama anaknya. Jadi apa yang dilakukan anaknya itu selalu dibela, begitu Bu. Iya, Gimana ya iya. Bu? Ya, namanya untuk pembinaan siswa ya Bu, walaupun itu anaknya seorang guru, temannya Bu Samro, ya untuk pembinaan akhlak itu ya apa salahnya dicoba Bu untuk pembinaan terhadap Gio. Tapi tidak Gionya sendiri yang dipanggil, orang tuanya juga dan Bu
Bu Samro bisa mendampingi satu teman untuk mendampingi Bu Samro untuk pembinaan Gio dan untuk memanggil orang tuanya. Iya sih Bu, itu rencana sudah ada gitu ya Bu. Cuman yang saya takutkan itu ketika memanggil Gio, ibunya tidak merespon positif Bu. Takutnya juga malah ibunya eh, tidak enak ngomong ke sayanya seperti itu Bu. Iya, itu Ya, bagaimana ya Bu? ya, kita coba secara pelan-pelan dulu, Bu. Secara pelan-pelan, bicara baik-baik dengan ibunya Gio, dan nanti Gionya juga dipanggil. Eh, iya Bu, ya. Nanti saya akan mencoba memanggil Gio, namun sebelumnya karena takut ibunya Gio yang sebagai teman saya di sekolah itu salah paham gitu ya Bu. Yang saya takutkan itu nanti malah timbul konflik lain lagi, merasa tidak terima anaknya dipanggil. Nanti saya akan meminta bantuan kepada guru, namanya gurunya. Oh ya Bu ya, itu Mhm. nanti saya minta bantuan karena guru itu namanya Oni Bu, namanya Bu Guru Bu Oni Guru ya. Oni, iya. Ya, Bu Oni ya. Karena Bu Oni itu sangat disegani oleh ibunya Gio ya. Kemudian juga Ibu Oni itu sangat eh, sangat sangat dikagumi lah sama ibunya Gio seperti itu. Nanti saya akan minta bantuan kepada Ibu Oni untuk menengahi permasalahan ini seperti itu, Bu. Nah, itu bagus sekali, Bu. Sudah ada solusi dengan temannya mamanya Gio itu. Itu solusi yang bagus sekali. Nah, nanti kan jadi kita Bu Samro itu bersama mamanya Gio dan temannya mamanya Gio itu kan enak ketika ada pembinaan dengan Gionya, Bu. Dicoba Iya, dulu, Ibu, iya. iya, iya Bu, ya itu ya solusi yang pertama ya Bu. Nanti tadi apa yang dikatakan Bu Sri juga bisa nanti merupakan rencana saya yang kedua yaitu Gio itu berperilaku tidak baik itu bukan di kelas saja Bu, bukan terhadap saya saja berlaku tidak sopannya. Jadi di kala pelajaran agama juga, di kala pelajaran olahraga juga, apalagi pelajaran olahraga itu dia sering lari entah kemana, tidak ikut Bu, Iya, gitu iya. ya. Nanti Iya, Bu. saya bekerja sama dengan guru agama, dengan guru olahraga, berembuk gitu ya Bu. Tetapi selalu saya minta bantuan kepada Ibu Oni untuk menengahi permasalahan ini untuk ikut memanggil mamahnya Gio gitu Bu, ngerembuk bagaimana nanti biar suasananya tidak memanas gitu Bu, biar tidak ada Iya. konflik baru gitu. Iya, ide yang bagus sekali Ibu, saya mendukungnya. Dicoba dulu Ibu. Nah, dengan strategi seperti itu, insya Allah nanti juga bisa terselesaikan akan masalah Gio. Iya Ibu, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan nanti saya setelah rembugan dengan guru agama, dengan guru olahraganya, kemudian bantuan dari Ibu Oni sebagai teman yang disegani mamahnya Gio, akan merembuk Bu, mulai merembuk tentang kelakuan Gio di kelas supaya pembelajaran di kelas saya itu semakin menyenangkan gitu Bu. Jadi Bagus Ibu. teman-teman ya, Iya, jadi teman-temannya nanti ikut ikut nyaman dalam belajar begitu iya, Bu. betul. Ya, Solusi yang sangat bagus itu, Ibu. Ya, dicoba nanti seperti itu, nanti hasilnya bagaimana, Ibu nanti akan mengetahuinya. Dengan adanya rembugan seperti itu suatu solusi yang bagus sekali, Bu. iya Bu, insya Allah Bu Sri. Nanti ini kan hari Sabtu ya Bu ya. Iya, Ya, nanti hari Senin saya akan mulai merembuk dengan teman-teman. Mudah-mudahan
menemukan titik terang untuk permasalahan bio yang ada di kelas saya. Begitu, Bu. Ya, semangat, tetap semangat Ibu untuk membina putra-putri kita untuk lebih baik lagi, tetap semangat. Jadi jaga apa yang Bu Samro rencanakan baik-baik gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sri. Saya bisa melakukan apa yang saya rencanakan dengan baik begitu ke depannya. Oke, terima kasih Bu Samro. Bagaimana perasaan Bu Samro ketika melakukan antara coach dan coaching ini? Rasanya bagaimana Bu? Iya, awal-awal saya ragu Bu, rada malu sebagai guru, merasa kurang berhasil tadinya ya Bu ya. Iya. Kalau ada siswa yang seperti itu mau menyampaikannya kurang enak sebagai guru karena udah senior begitu Bu. Tapi permasalahan ini tidak boleh berlarut-larut. Akhirnya saya bercerita ke Bu Sri, Iya. akhirnya menemukan sebuah solusi untuk kedepannya. Saya sekarang merasa lega Bu, mendapatkan menemukan solusinya itu. Iya. Alhamdulillah Bu, ya Semangat saya ya Bu ya. Iya, tetap semangat Bu dalam membina putra-putri kita. siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi modul 2.3, saya Sri Hartati sebagai coach dan Ibu Samro sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf nih Bu Sri, akhir-akhir ini saya sering melihat Bu Sri menyendiri, murung, tidak semangat, tidak smart seperti biasanya gitu. Barangkali Ibu Sri bisa bercerita dan bisa berbagi dengan saya, Bu. Monggo. Iya Bu, ini saya ingin berbagi cerita. Kebetulan Ibu Samrah datang ke tempat saya. Begini Bu Samro, minggu kemarin kan saya telah disupervisi oleh Bapak Pengawas Dabin 1. Nah setelah Bapak Pengawas pulang, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya mohon maaf nih Bu, kalau boleh tahu nih apa yang sedang dihadapi oleh Bu Sri sekarang? Iya Bu, nah kemarin setelah disupervisi oleh Bapak Pengawas, tidak lama saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah itu Bu Samro, kata Bapak Kepala Sekolah dari hasil supervisi, katanya Bapak Pengawas itu kurang berkenan, kurang setuju kalau saya mengajar tidak menggunakan buku. Oh begitu. Terus ketika dipanggil, beliau menyampaikan apa Bu Sri? Ketika dipanggil dia menanyakan pembelajaran mengapa tidak menggunakan buku, hanya menggunakan alat peraga. Oh begitu. Memang selama ini yang dilakukan Bu Sri dalam pembelajarannya itu media apa yang dipakai Bu selama ini? Nah, saya selama ini menggunakan media alat peraga yang berupa video yang saya unduh dari YouTube, Bu. Menggunakan media pembelajaran juga yang saya share ke siswa melalui grup WhatsApp, yaitu berupa video, audio visual, dan anak-anak mengamatinya. Esok harinya saya bersama anak-anak untuk mempraktekannya. Oh iya,
Kalau menurut saya, apa yang sudah dilakukan Bu Sri itu sudah bagus ya Bu, menggunakan media pembelajaran audiovisual dengan menggunakan YouTube. Kalau boleh tahu, uh, sekarang selain media media audiovisual yang digunakan oleh Bu Sri dalam pembelajaran itu, uh, kira-kira apa lagi nih yang digunakan oleh Bu Sri? Begini, saya menggunakan media yang dari YouTube dan alat peraga yang disediakan oleh sekolah juga. Nah, dengan media yang ada di YouTube agar siswa itu maksud saya dapat belajar dimanapun mereka berada. Dan menurut saya anak-anak sangat senang kok Bu, antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya betul Bu, menurut saya juga sudah bagus apa yang dilakukan oleh Bu Sri itu sudah sesuai menurut saya karena saya juga sudah menggunakan seperti itu. Nah, menurut Bu Sri, apakah yang digunakan media pembelajaran Bu Sri itu audiovisual dengan searching di YouTube? Apakah menurut Bu Sri sudah efektif? Ya memang buktinya sudah efektif Bu, anak-anak itu senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak lebih suka dengan menggunakan alat peraga yang saya berikan, misalnya dengan menonton YouTube terlebih dahulu yang saya share kepada anak-anak. Nah, besoknya mereka praktekkan bersama saya. Oh iya Bu, udah bagus, sudah sangat ideal menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sri. Coba kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Sri yang sudah dikatakan ideal menurut Bu Sri sudah bagus itu kira-kira itu rentangnya dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Bu? Nah, kalau menurut saya, Bu, untuk pembelajaran, kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran itu kan merupakan pembelajaran yang masuk akal, yang dibuat oleh guru, yang berorientasi kepada kebutuhan masing-masing murid, sedangkan kebutuhan murid itu kan berbeda-beda. Jadi rentang nilainya juga kan berbeda tergantung KKM yang ada di sekolahnya. Nah, kalau secara umum kan memang rentang nilai antara 1 sampai 100 itu kan tergantung KKM sekolah masing-masing. Sedangkan saya kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya ya Bu, iya betul ya. Sekarang selain media audiovisual yang digunakan sama Bu Sri, kemudian kira-kira ada lagi tidak media yang digunakan oleh Bu Sri yang akan dipakai ke selanjutannya itu maksudnya gitu, selain media audiovisual? Ya, ada juga media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Nah, sebelumnya memang saya menggunakan media yang sebelumnya saya membaca buku terlebih dahulu ketika akan pembelajaran dan searching di internet materi yang berhubungan dan pas dengan pembelajaran. Kemudian saya rangkum dan saya ketik. Namun memang saya tidak mengeprintnya, hanya saya simpan di folder di laptop. Nah, kadang pun rangkuman saya share ke grup WhatsApp anak-anak dan sudah banyak juga yang membagikannya saya untuk ke anak-anak gitu, Bu. Oh iya, ya. Menurut saya sudah bagus sekali ya tadi media yang digunakan oleh Bu Sri itu yang pertama tadi dari awal itu menggunakan audiovisual dengan searching di YouTube, kemudian juga Bu Sri merangkum tulisan juga sudah menurut saya sudah sangat bagus sehingga anak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang nyata yang disampaikan oleh Bu Sri dengan medianya itu sudah cukup bagus ya. Sekarang menurut pengawas yang kurang baik penilaian terhadap Bu Sri waktu di supervisi itu kira-kira itu yang menggunakan buku yang seperti apa itu ya Bu? Oh iya, memang ini baru saya terpikirkan ya. Kan saya banyak rangkuman ya Bu, nanti bisa saya print juga untuk dijadikan sebagai
modul pembelajaran, sedangkan Bapak pengawas kan menginginkan saya untuk pembelajaran saya menggunakan buku. Kadang rangkuman saya share ke grup WA juga kepada anak-anak, dan banyak materi yang cukup banyak yang saya kumpulkan dari rangkuman-rangkuman tersebut. Oh, iya sudah cukup lah Bu. Menurut saya sudah cukup bagus, sangat bagus apa yang disampaikan oleh Bu Sri. Nah, ada audio visual, ada buku juga. Lah, setelah itu apa yang direncanakan Bu Sri, kira-kira apalagi ini yang akan dilakukan Bu Sri supaya pembelajaran Bu Sri itu menurut pengawas Bu Sri yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bu Sri itu sesuai itu seperti itu Bu. Ya, saya akan mencobanya untuk mengumpulkan materi-materi tersebut, Bu. Dan saya print untuk dijadikan buku sebagai media pembelajaran. Akan saya kumpulkan sebagai tema pembelajaran dan materi. Kebetulan di komunitas KKG Dabin saya sudah membuat tim untuk administrasi pembelajaran. Dan di sana juga ada tim editornya agar lebih bagus lagi. Oh, iya. Berarti sudah lengkap menurut saya media yang sudah direncanakan oleh Bu Sri, yaitu dengan pengadaan bukunya. Kemudian tadi Bu Sri juga mengadakan atau kerjasama dengan teman KKG-nya. Kemudian nanti akan disampaikan dalam KKG-nya, kemudian akan disampaikan juga kepada siswa-siswanya. Itu menurut saya sudah sangat bagus Bu, sudah bagus sekali. Itu kemudian rencana berikutnya membuat ajar yang seperti apa nih yang biar menarik menurut Bu Sri itu? Rencananya saya bahan modul tersebut akan saya tunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Pengawas bahwa saya sudah ingin memperbaiki kesalahan saya atau kekurangan saya Bu dengan membuat modul dan bahan ajar. Nah, nanti itu juga akan saya share kepada guru-guru yang ada di sekolah untuk bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Alhamdulillah, berarti itu sangat luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh Bu Sri. Saya hanya bisa mendoakan semoga rencana yang sudah dibuat oleh Bu Sri bisa terlaksana dan bisa tersampaikan kepada anak didiknya. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah bisa berbagi dengan Bu Samroh akan masalah yang saya hadapi. Bu Samroh sangat memberikan motivasi yang sangat bagus buat saya, yang saya butuhkan. Baik Bu, terima kasih dan saya sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas untuk saya menggunakan media pembelajaran yang lebih bagus lagi. Terima kasih Bu Samroh atas motivasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Setelah melakukan diskusi ini, apa yang dirasakan oleh Bu Sri sekarang ini? Saya merasa sangat lega dengan permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa bahwa dengan adanya saling berbagi cerita akan permasalahan, saya merasa bahagia akan permasalahan saya yang akhirnya dapat terpecahkan. Terima kasih Bu Samroh atas motivasinya, atas masukannya. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Sri, semoga bermanfaat.